Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini di bulan Syawal tanggal 9 Syawal ya, alhamdulillah kita bisa kembali menghadiri majelis ilmu, salah satu dari taman surga yang kita berharap dengan istiqomah dalam menuntut ilmu, semoga hati kita istiqomah, amalan kita juga istiqomah, sehingga harapannya kita bisa bagaimana menjaga semangat kita dalam meniti jalan ilmu. Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan hati, pembahasan tazkiyatun nufus yang penting adalah pembahasan syukur. Yang kemarin telah selesai kita membahas tentang sabar, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syukur. Langsung saja untuk menyingkat waktu, nuridu al-qari ayaqra wa nabda min Bapak Rohayuddin. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi asyukru huwas sana'u alal mun'imi bima aulakahu min ma'rufin wa syukrul abdi yaduru ala salasati arkanin la yakunu syukran ila bimajmu'iha wa hiya al-i'tirafu bil ni'amati batinan wa tahaddusu biha dhahiran wal isti'anatu biha ala ta'atillahi fasyukru yata'allaku bil qalbi wal lisani wal jawarihi wal qalbu lil ma'rufati wal mahabbati wal lisanu lisanai wal hamdi wal jawarihu la listimaliha bi ta'ati til maskuri wa kafiha an ma'asihi waqad qaranallahu subhanahu wa ta'ala asyukra bil imani wal ahbara annahu la gharada lahu fi adabi khalqihi in syakaru wa amanu bihi faqala ta'ala ma yaf'alullahu bi adabikum in syakartum wa amantum wa akhbara subhanahu anna ahlal syukri humul mahsusuna biminatihi alaihim man baina ibadihi faqala azza wa jalla wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu aha ulai manallahu alaihim min bainina alaisallahu bi a'lama bisyakirin. Ya, syukran barakallahu fiik atas qiraahnya. Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita ingat bahwasannya
kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika diberi nikmat, maka kita bersyukur. Sedangkan keadaan yang kedua adalah ketika diuji oleh Allah, ditimpa musibah, maka kita bersabar. Dan keadaan yang ketiga adalah ketika tergelincir berbuat dosa, maka beristighfar. Maka mu'alif di sini setelah selesai membahas tentang sabar, maka beliau memulai dengan melanjutkan dengan pembahasan syukur. Setelah kita berusaha untuk menjadi seorang hamba yang penyabar, yang memiliki akhlak kesabaran yang kita ditempa selama bulan Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersabar, yang mendapatkan kabar gembira. Wa basyiris sabirin. Bergembiralah orang-orang yang, berbahagialah orang-orang yang sabar. Kemudian syukur. Bagaimana kita memahami makna syukur di sini? Yang kemarin banyak dari kita mungkin mewujudkan rasa syukur ketika lebaran, yang menampakkan kegembiraan, kesenangan, itu adalah ibadah. Jadi menampakkan kegembiraan, rasa sukacita di hari raya itu adalah di antara bentuk apa? Syukur, di antara bentuk apa? Ibadah. Ya, jadi jangan sampai hari raya malah sedih gitu ya, sedih. Ya. Maka di sini kita ya bisa bagaimana merasakan kegembiraan kemarin di hari raya, dan kita juga mungkin mengupload bagaimana suasana lebaran. Yang penting bijak ya, bijak ketika mengupload ya, terutama mengupload istri kita, putri kita itu ya. Yang penting kita apa? Bisa bijak di sini. Dan kita pun berhusnudzon kepada teman-teman yang mengupload, terutama apa? Ya, aktivitasnya ataupun pikniknya, silaturahminya. Ya. Kita berhusnudzon bahwasanya itu adalah dalam rangka untuk ya melaksanakan atau aplikasi dari firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang penting tetap bijak di dalam mengupload sesuatu. Kita memahami di sini apa itu makna syukur. Asyukru huwa sana'u 'alal mun'im. Yang dinamakan syukur adalah as-sana'. As-sana' artinya adalah pujian, sanjungan. 'Alal mun'im yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat. Al-mun'im. Di sini sighahnya berupa isim fa'il dari an'ama, yun'imu in'aman, mun'imun. Jadi ini isim fa'il ya. Al-mun'im artinya adalah yang memberi nikmat. Nah, an'amta alaihim bima aulakahu min ma'rufin, dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa kebaikan. Ini makna syukur. Wa syukrul abdi yaduru ala salasati arkanin. Syukurnya seorang hamba itu berporos pada 3 rukun. Ini yang harus kita ingat ayyuhal ikhwah wal akhwat, 3 rukun syukur. La yakunu syukran illa bimajmu'iha. Yang mana seseorang ya tidak dikatakan bersyukur kecuali terkumpul 3 rukun tersebut. Jadi syukur itu harus ada ketiga hal ini. 3 rukun syukur. Apa saja yang harapannya kita hafalkan, kita pahami dan bisa kita
aplikasikan dalam kehidupan kita. Wahia al-i'tirafu bin ni'mati batinan. Yang pertama adalah al-i'tiraf. Al-i'tiraf artinya adalah mengakui. Dari fi'il madhi i'tarafa ya'tarifu i'tirafan. Jadi bukan mengetahui ya, tapi apa? Mengakui. Yang mungkin kita terkadang kita artikan apa? Mengetahui, karena kan ada ma'rifatullah. Al-i'tirafu bin ni'mati batinan, mengakui nikmat secara batin. Jadi i'tiraf itu letaknya di mana? Di hati. Jadi hati kita mengakui bahwasannya seluruh nikmat itu adalah pemberian Allah. Ini yang pertama, bersyukur dengan hati. Itu dengan mengakui bahwasannya pemberian tersebut adalah berasal dari Allah. Wa tahaddusu biha dhahiran, dan menyebut-nyebut nikmat ya secara dhahir. Kenapa kita katakan dhahir? Ya karena lisan kita tuh menyebut-nyebut nikmat, menceritakan nikmat itu secara dhahir. Beda dengan mengakui. Kalau mengakui itu dalam hati. Sedangkan menceritakan atau menyebut-nyebut nikmat ya itu secara apa? Dhahir. Ya. Atau tahadus di sini secara lisan juga dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Wal isti'anatu biha ala ta'atillah, dan menggunakan kenikmatan tersebut untuk mentaati Allah. Jadi seseorang itu dikatakan bersyukur apabila menggunakan nikmat dalam rangka mentaati Allah. Termasuk mensyukuri THR apa? Diberikan petasan. Itu enggak bersyukur berarti itu. Diberikan petasan, diberikan kembang api, yang itu merupakan pemborosan ya. Mensyukuri THR untuk bagian anak kita ya ditabung. Nanti bisa dibelikan peralatan sekolah, ya, buku, pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Mungkin juga termasuk mensyukuri THR apa bagi anak-anak? Diberikan ke orang tua termasuk mensyukuri ya. Jadi jangan sampai salah paham dengan investasi bodong yang baru viral kemarin ya. Setuju nggak investasi bodong? Nggak ya? Fasyukru yata'allaku bil qalbi wal lisani wal jawarih. Maka syukur itu berkaitan dengan hati. Itu hati itu mengakui bahwasannya nikmat ini seluruhnya adalah karunia Allah. Nikmat ini bukan karena kepandaian kita, bukan karena usaha kita, namun semata-mata adalah taufik karunia dari Allah. Wal lisani, syukur dengan lisan, dengan memuji Allah, ya. Dengan apa? Menyebut-nyebut nikmat. Wal jawarih, dan anggota badan. Itu menggunakannya dalam ketaatan. Nah, di sini jelaskan fal qalbu lil ma'rifati wal mahabbah. Bagaimana bersyukur dengan hati? Bersyukur dengan hati adalah dengan mengetahui, mengakui bahwasannya nikmat tersebut adalah karunia Allah. Wal mahabbati, bersyukur dengan hati adalah apa? Dengan mahabbah, dengan mencintai Allah yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan. Jadi ayyuhal ikhwah wal akhwat, kalau kita mengingat-ingat nikmat Allah, merenungi nikmat Allah, ini akan menumbuhkan mahabbah.
rasa cinta kita kepada Allah. Kita saja kalau mengingat-ingat kebaikan orang lain, itu akan semakin apa? Menumbuhkan rasa cinta. Kalau ingin menumbuhkan, menguatkan rasa cinta kita kepada orang tua, maka ingat kebaikan orang tua sejak kecil. Demikian pula suami kalau ingin semakin mencintai istri, ya, maka apa? Ingat kebaikan istri. Bagaimana istri telah berjuang, melahirkan, menyusui, mengurus anak, mengurus rumah. Demikian pula seorang istri apabila ingin menguatkan cintanya kepada suami, ingatlah bagaimana suami bekerja, ya, banting tulang, meras keringat demi keluarga. Maka memang rasa cinta itu akan tumbuh apabila mengingat-ingat kebaikan. Ya, jadi bersyukur dengan hati itu dengan cara apa? Menguatkan cinta kita kepada Allah. Yang mana insya Allah kalau suami itu benar-benar mencintai istri, insya Allah nggak akan apa? Nggak akan meninggalkannya. Nggak akan poligami. Yang benar itu ya. Ya benar ada ya. Tapi sebagian orang tidak poligami karena apa? Mencintai istri. Bukan karena takut istri. Gitu ya. Masya Allah ya. Wal lisanu lisana'i wal hamdi. Demikian pula bersyukur dengan lisan adalah dengan memuji, dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Lisana'i wal hamdi, dengan menyanjung dan memuji Allah. Dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Wal jawarihu. Ini masih ataf kemana ikhwah? Fal qalbu ya, masih ataf ke fal qalbu, maka kita baca rafa. Wal jawarihu, sedangkan bersyukur dengan anggota badan, listimaliha, yaitu menggunakan nikmat fitaatil mashkur, dalam rangka mentaati Allah yang disyukuri. Wa kaffiha an ma'asihi. Bagaimana bersyukur dengan anggota badan, yaitu dengan mencegahnya dari bermaksiat kepada Allah. Jadi bersyukur dengan anggota badan itu menggunakan nikmat, ya, menggunakan nikmat dalam rangka mentaati Allah. Wa kafiha an ma'asihi, dan mencegahnya dari apa? Dari bermaksiat kepada Allah. Ini ya ikhwah, semoga kita bisa merealisasikan ya makna syukur ini, bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota badan. Wa qad qarana Allah Subhanahu wa ta'ala syukra bil iman. Dan sungguh Allah telah mengiringi syukur dengan iman, mengaitkan syukur dengan iman. Wa akhbara annahu la gharda lahu fi adabi khalqihi in syakaru wa amanu. Dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah tidak akan mengadab makhluknya jika mereka bersyukur dan beriman. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Ini bukan inna, tapi apa? In. Kenapa kita baca in? Karena setelahnya fi'il. Kalau setelahnya isim, kita baca apa? Inna. Ya, jadi itulah faedahnya belajar nahwu shorof. Ya, jadi kita bisa mengoreksi
tulisan jika ada yang salah dalam kitab. Gitu ya. Jadi terkadang kita, yuk, kitab seperti ini ya pasti benar, nggak mesti ya. Namanya kitab itu pasti ada salahnya, kecuali kitabullah, Al-Quran, yang sempurna, tidak ada salahnya karena Allah menjaga Al-Quran. Ya, kecuali kalau kesalahan dari pencetakan ya, pencetakan. Ya. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Ma di sini ma apa ihwa? Manafi. Ya. Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Kita lihat bagaimana Allah menggandingkan syukur dengan apa? Iman. Menunjukkan kedudukan yang tinggi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita selamat dari adab Allah, maka syaratnya adalah harus mau bersyukur dan beriman. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, di situ kan dikaitkan dengan adab pula. Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Menunjukkan bahwasanya apabila tidak bersyukur, ingatlah bahwasanya adab Allah itu sangatlah pedih. Jika kita nggak bersyukur, kita khawatir nikmat tersebut akan hilang atau mungkin berkurang, bahkan hilang nikmat tersebut. Jadi menjaga nikmat agar tetap ada pada diri kita dengan cara mensyukurinya. Termasuk mensyukuri nikmat Islam adalah semangat belajar Islam, semangat menghadiri majelis ilmu. Di akhir zaman ini ayyuhal ikhwah wal akhwat, yang bisa menjaga istiqomah seseorang tentunya setelah taufik dari Allah adalah menjaga untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Entah itu pekanan, entah itu sepekan berapa kali, yang penting ada jadwal yang harus ia khususkan untuk thalabul ilmi. Dan tidak mencukupkan mendengar apa yang ada di radio, televisi atau yang lainnya. Karena keberkahan majelis ilmu itu beda. Keberkahan majelis ilmu berbeda dengan sekedar mendengar video atau audio, dan kalau digabungkan maka itu lebih bagus. Wa akhbara subhanahu, dan Allah mengabarkan anna ahla syukri, bahwasanya ahli syukur, orang yang bersyukur, humul makhsusuna biminnatihi alaihim, mereka itulah yang dikhususkan dengan karunia Allah terhadap mereka, min baini ibadihi, di antara para hambanya. Jadi ahli syukur itu adalah orang khusus. Faqala azza wa jal wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din, dan demikianlah fatanna. Ini fi'il madinya apa? Fi'il madi apa ini? Fatana, ya fatana itu artinya apa? Menguji. Iya. Ini kan ada nunnya ini, nunnya double ya. Nunnya double. Fatana terus ketemu dengan dhamir nahnu. Maka diidghamkan. Nunnya kan kedua ya, maka diidghamkan. Asalkan fatana terus ketemu dengan dhamir na. Maka menjadi apa? Fatanna. Wa kadzalika fatanna, dan demikianlah kami menguji ba'dahum, sebagian mereka. Maksudnya sebagian mereka di sini adalah al-aghniya. Ba'dahum di sini maksudnya adalah al-aghniya, orang-orang kaya.
bi ba'din, dengan sebagian mereka, dan sebagian mereka yang lain, yaitu al-masakin, orang-orang miskin. Jadi ba'dahum di sini maksudnya orang kaya, dan bi ba'din maksudnya adalah orang miskin. Liyaqulu, agar mereka berkata. Jamaah kembali kemana ini? Ba'dahum atau ba'din? Iya, ba'dahum. Berarti agar mereka berkata, siapa? Orang-orang kaya. Ahaulai, apakah orang-orang semacam inilah? Apakah orang-orang semacam inikah? Mannallahu alaihim min bainina, yang telah Allah berikan anugerah kepada, telah Allah berikan anugerah kepada mereka, min bainina, di antara kita. Jadi orang-orang kaya berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka? Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Jadi para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kita lihat bagaimana bahwasannya Allah taala menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Yang mana Allah, di antara bentuk ujian Allah adalah sebagian Allah jadikan kaya dan sebagian Allah jadikan miskin. Dan orang-orang kaya di sini, orang-orang kafir yang kaya, mengatakan apakah mereka orang-orang yang beriman, yang miskin itu yang diberikan anugerah? Jadi mereka orang-orang kafir yang kaya itu menganggap bahwasanya apa? Anugerah itu berupa kekayaan. Padahal hakikat anugerah, karunia yang terbesar itu adalah apa, ikhwah? Iman. Adalah Islam. Berikutnya dilanjutkan bacanya Bapak Abu Kesha. Bismillah. Faqasama an-nasu ila syukurin wa kafurin wa abghadul asya'i ilaihi al-kufru wa ahluhu wa habbul asya'i ilaihi syukru wa ahluhu. Qala ta'ala, inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafuran. Wa qala ta'ala, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Fa'alaqa subhanahu mazida bisyukri wal mazida minhu la nihayata lahu kama la nihayata li syukrihi. Wa qad waqafa Allahu subhanahu katsiran minal jazai 'alal masyiati ka qaulihi ta'ala fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa. Wa qala fil maghfirah wa yaghfira liman yasha. Wa qala fil taufiq wa yatubullahu ala man yasha. Wa atlaqa jazaa'a syukri itlaqan haitsu dzakarahu ka qaulihi tabaraka wa ta'ala wa sanajzi syakirin.
Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa qassama an-nasa ila syakurin wa kafurin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membagi manusia kepada menjadi dua bagian. Ila syakurin wa kafurin. Ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Kalau kita lihat syakur dan kafur itu sighah apa ikhwan namanya? Sighah mubalaghah. Berarti syakur itu berarti orang yang sangat bersyukur. Kafur sangat ingkar, sangat kufur. Fa abghadul asya'i ilaihi. Dhamirhi kembali ke mana? Dhamirhi kembali ke mana? Kembali kemana coba Mas Ahmad? Ini maksudnya siapa ini? Kembali kemana ini? Fa'abghadul asya' ilaihi. Sudah ketemu? Kufur. Kembali ke mana? Coba dibantu Bapak Bambang. Kembali ke kufur. Hal sahih? Bapak Dedi Panca? Pak Dunas. Bapak Triana? Bapak Triana. Bapak Nur Cahaya? Mas Deni, ilaihi. Hi kembali ke mana? Tanya Arif. Syakur. Iya, bagus. Kembali ke Allah. Ya, fa abghadul asya'i ilaihi maksudnya adalah sesuatu yang paling Allah benci. Kan biasanya kan ahabbu ilallah. Ya kan? Ahabbu ilallah. Ya. Ahabbu ilallah. Ada yang abghadu ilallah, gitu ya. Jadi ahabbu ilallah yang paling Allah cintai, abghadu ilallah yang paling Allah benci. Jadi fa abghadul asya'i ilaihi ilallah maksudnya. Fa abghadul asya'i ilaihi maka sesuatu yang paling Allah benci. Sesuatu yang paling Allah benci adalah al-kufru wa ahluhu. Al-kufru ini khobarnya. Ya kan? Khobarnya. Jadi sesuatu yang paling Allah benci adalah kekufuran dan ahlinya. Berarti orang kafir. Wa ahabbul asya'i ilaihi dan sesuatu yang paling Allah cintai. Ahabbul asya'i ilaihi, sesuatu yang paling Allah cintai asyukru wa ahluhu. Adalah syukur dan ahlinya. Jadi orang yang paling Allah cintai adalah orang yang bersyukur. Dan orang yang paling Allah benci adalah orang yang kufur. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna hadainahus sabila. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan. Jalan yang dimaksud di sini adalah jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Imma syakiran wa imma kafuran. Ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Ada yang bersyukur dan ada yang kufur.
Jadi Allah itu telah memudahkan untuk menempuh jalan yang lurus. Tapi kenyataannya ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Nikmat di antara nikmat Allah yang terbesar itu adalah nikmat diutusnya para rasul. Nikmat diturunkannya kitab. Yang mana rasul yang membawa kitab, membawa wahyu, inilah yang menunjukkan ke jalan yang lurus. Namun ada yang kufur, ada yang syukur dan ada yang kufur. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabb kalian telah mengumumkan. Ini yang sering sering kita baca ya, kita jadikan dalil. Dan ingatlah ketika Rabbmu telah memaklumkan, la in syakartum, in syartiyah. Namanya apa? In syartiyah. Nanti ada apa? La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum. Coba kita lihat dari sisi bahasa ya ikhwah. Kalau kita belajar nahwu sharaf ya, maka kita akan melihat di sini la in syakartum la azidannakum. Ada la. La ini fungsinya apa? Litakkid ya, untuk taukid, untuk penguat. La azidanakum ada la-nya pula. Taukid dan ada non taukid. Masya Allah. Taukidnya banyak ya. Berarti kita harus yakin. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Termasuk diantaranya adalah kita bersyukur bisa belajar di ma'had ilmi. Nanti akan ditambah. Nanti bisa belajar di mana? Jenjang yang lebih tinggi lagi. Kan gitu. Ya. Kalau kita mensyukuri suatu nikmat, yang menuntut ilmu, nanti Allah akan berikan tambah nikmat lagi. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. La azidannakum ini ada dua taukid. Jadi kita harus yakin dengan mensyukuri nikmat, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, ada la juga di sini ya, taukid. Dan jika kalian kufur, inna, nah ini, inna taukid bukan? Taukid. Inna adzabi la syadid, ada la juga. Taukid juga. Nah ini taukidnya juga dua ya. Ketiga, ada inna adzabi la syadid, dari la in syakartum. Inna adzabi la syadid, dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih, sangatlah berat. La syadid ya. Jadi hati-hati kalau membawakan ayat ya. Seperti apa? Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan. Nah ini sadida, pakai sin, bukan syadid seperti ini ya, bukan syadida. Terkadang mungkin terlalu semangat, jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida, dan ucapkanlah ucapan yang keras. Bahaya ini ya. Yang benar adalah sadid, lurus. Sadid kan lurus ya, sadida. Jadi bedakan sin dengan shin. Fa'allaqa subhanahul mazida bisyukri. Maka Allah mengaitkan ya al-mazid, tambahan nikmat, Allah kaitkan dengan syukur. Wal mazidu minhu la nihayata lahu.
Dan tambahan dari Allah, tambahan nikmat dari Allah itu tidak ada batasnya. Tidak ada akhirnya. La nihayata lahu. Kama la nihayata li syukrihi, sebagaimana tidak ada batasnya, tidak ada habisnya ya di dalam mensyukuri nikmat Allah. Di dalam bersyukur kepada Allah. Itu enggak ada batasnya. Karena apa? Setiap saat itu nikmat, kita selalu dalam nikmat Allah. Maka harus terus-menerus bersyukur. Oh, seseorang itu bisa mengucapkan alhamdulillah itu kan juga nikmat ya. Dan harus disyukuri gitu. Alhamdulillah itu apa? Juga nikmat. Sehingga terus seseorang enggak bisa ya benar-benar apa? Bisa bersyukur. Waqad waqafa Allah subhanahu katsiran minal jazaa'i al-masyiah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu telah menentukan banyak dari balasan itu tergantung dari apa? Kehendak Allah. Al-masyiah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, ini dalam surat apa? Dalam surat At-Taubah ya. At-Taubah ayat 28. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'. Fasaufa, kita lihat di sini ada fasaufa. Saufa itu adalah termasuk apa? Ciri-ciri fi'il. Ciri-ciri fi'il sehingga dia masuk ke fi'il apa? Mudhari'. Fasaufa, maka Allah nanti akan yughnikumullah. Fasaufa yughnikumullah, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan. Yughni itu kan menjadikan kaya. Min fadlihi, dari karunia-Nya. Maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Insya'a, jika Allah apa? Menghendaki. Ini kan balasan, yang balasan yughnikumullah min fadlihi, itu balasan Allah akan memberikan kekayaan kepada kalian dari karunia-Nya insya'a. Allah kaitkan dengan kehendak Allah. Wa qala fil maghfirah, demikian pula Allah berfirman tentang ampunan. Wa yaghfiru liman yasha. Wa yaghfiru liman yasha, dan Allah apa? Mengampuni bagi yang Allah kehendaki. Ini dalam surat apa? Al-Maidah ayat 40. Menunjukkan bahwasannya Allah mengaitkan ampunan itu bagi yang Allah kehendaki. Wa yaghfiru liman yasha. Ini bukan wa yaghfira ya, tapi wa yaghfiru. Wa yaghfiru liman yasha. Dan Allah mengampuni bagi Allah yang Allah kehendaki. Wa qala fit taubah. Nah, ini bukan taufah. Tapi apa? Taubah. Dan Allah juga berfirman tentang menerima taubat. Wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah menerima taubat bagi yang Allah kehendaki. Jadi di sini kita lihat bagaimana
Allah itu memberikan balasan, Allah mengampuni, Allah menerima taubat. Itu apa? Insya'a limai yasha, bagi yang Allah kehendaki. Berbeda dengan syukur ya ikhwah, berbeda dengan balasan syukur. Wa atlaqa jazaa'a syukri itlaqan, dan Allah memutlakkan balasan syukur. Bukan liman yasha, gitu ya, tapi mutlak. Ya. Haitsu dzakarahu ka qaulihi tabaraka wa ta'ala. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan ya dalam firman-Nya, wa sanajzis syakirin, dan kelak kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Di sini enggak ada apa? Limai yasha, tapi mutlak. Semuanya. Iya kan? Wa sanajzis syakirin, kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Tidak ada apa tambahan apa? Limai yasha. Walamma arafa aduwullahi iblisu. Kenapa baca iblisu? Badal. Ya. Walamma arafa aduwullahi iblisu, dan tatkala musuh Allah iblis mengetahui qadra maqami syukri. Mengetahui apa? Kedudukan syukur, ya, kadar kedudukan syukur, betapa agungnya syukur ini ya ikhwah. Wa annahu min ajallil maqamati wa a'laha, dan bahwasanya syukur ini adalah di antara kedudukan yang paling mulia, kedudukan yang paling tinggi. Ja'ala ghayatahu, maka iblis menjadikan puncak tujuannya. Ya. Maka iblis menjadikan puncak tujuannya ayas'a fi qat'in nasi anhu. Ya. Jadi iblis menjadikan puncak tujuannya bagaimana dia berusaha untuk menghalangi manusia dari bersyukur, memutus manusia dari apa? Dari syukur. Jadi iblis ketika mengetahui betapa agungnya, betapa mulianya, betapa tingginya kedudukan syukur, iblis berusaha bagaimana menghalangi manusia dari bersyukur. Ya. Summa la'atiyannahum, bagaimana iblis bersumpah, kemudian akan kami datangi mereka min baina aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Dari atas bisa enggak? Enggak bisa. Iblis kan enggak bisa menolak hidayah ya. Jika Allah berkehendak memberikan hidayah kepada seseorang, iblis enggak bisa menolak. Maka mendatangi dari atas enggak bisa kan? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Nah ini, dan iblis mengatakan, dan engkau ya Allah tidak mendapati kebanyakan mereka itu apa? Bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Wa wasafa subhanahu syakirina, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang bersyukur bi annahum qalilun min ibadihi, bahasanya mereka ya ikhwah, bahasanya mereka orang-orang yang bersyukur itu adalah sedikit di antara para hambanya. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari para hambaku yang bersyukur. Menunjukkan bahasanya kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan apa? Berusaha untuk tidak berkeluh kesah.
wa qalilun min ibadiyas syakur. Ini ya ikhwah, ayat ini yang harus kita ingat terus, wa qalilun min ibadiyas syakur. Untuk apa? Kita berusaha meningkatkan rasa syukur kita. Kita kan biasanya kultum pertama kali ngajak apa? Syukur kan ya. Kultum Jumat, bukan kultum Jumat ya. Khutbah Jumat, kultum taraweh, kultum subuh. Biasanya awal ngajak apa? Syukur. Ngajak bersyukur, terus ngajak takwa. Karena ya sebaik-baik untuk syukur adalah dengan takwa. Wa sabata fi sahihaini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah tetap di sahihain Bukhari Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qama, bahwasanya Nabi SAW menegakkan salat malam hatta tafattarat qadamah, sampai apa? Kedua kaki beliau bengkak. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada Nabi, ataf'alu hada, kenapa engkau sampai demikian ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, padahal sungguh Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Qala, kita lihat bagaimana jawaban Rasulullah SAW. Afala akunu abdan syakura, tidakkah aku pantas untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Menunjukkan Nabi melakukan demikian dengan tujuannya menjadi hamba yang bersyukur. Afala akunu abdan syakura. Jadi bersyukur dengan apa? Semangat beribadah. Bagaimana agar kita bersyukur ya ikhwah wal akhwat? Membantu kita bersyukur. Wa sabata fil musnad wa tirmidzi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad, dan telah tetap di musnad apa? Imam Ahmad. Wa tirmidzi, dalam Sunan At-Tirmidzi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, wallahi inni la uhibbuk. Ini ya ikhwah, di antara metode dakwah itu kita tampakkan kecintaan kita. Kalau kita memberi nasihat kepada siapapun, tampakkan kecintaan kita. Nasihati anak atau istri, harus kita tampakkan bahwasanya kita memberikan nasihat ini karena rasa cinta. Kita contoh Nabi, wallahi, sumpah beliau, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku mencintaimu wahai Mu'ad. La tansa, Nabi berwasiat jangan lupa, antakula, engkau berdoa dubura kulli sholatin, di akhir sholat. Maksudnya ini adalah setelah tahiyat, sebelum salam. Untuk berdoa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan beribadah baik kepadamu. Beribadah dengan baik kepadamu. Insyaallah ini teman-teman dijaga ini ya. Kecuali kalau lupa. Dihafalkan, kalau yang belum hafal, dihafal ini. Kita sangat butuh pertolongan Allah, taufik dari Allah. Ya, kita minta taufik, pertolongan dari Allah agar senantiasa ingat pada Allah, bersyukur kepada Allah, beribadah dengan baik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa syukru qaidun ni'am. Ingat ya ikhwah wal akhwat, bahwasannya syukur itulah yang mengikat nikmat-nikmat agar tidak hilang. Wa sababul mazid, syukur adalah sebab bertambahnya nikmat. Syukur ya itu agar mengikat nikmat agar tidak hilang, dan sebab bertambahnya nikmat.
Kama qala Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz berkata, qayyidu ni'amallahi bisyukrillah. Ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan mensyukuri Allah, dengan bersyukur kepada Allah. Masya Allah ini ya, kalau kita kan biasanya kan qayyidul ilma bil kitabah, kan gitu kan. Ikatlah ilmu dengan apa? Tulisan. Ini qayyidun nikmat atau ni'amallah bisyukrillah. Ikatlah nikmat Allah dengan apa? Bersyukur kepada Allah. Ini Masya Allah nasihat yang bagus sekali. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya, Al-Imam Ibnu Abi Dunya menyebutkan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu qala li rajulin min Hamdan, beliau berkata kepada seseorang dari Hamdan, inna nikmata mausulatun bisyukri. Sesungguhnya nikmat itu akan terus menerus, ya, mausulatun akan disambungkan terus menerus, akan bersambung terus, bisyukri dengan apa? Bersyukur. Wa syukru yata'allaqu bil mazid, dan syukur juga berkaitan dengan apa? Bertambahnya nikmat. Wahuma makrunani fi qarnin. Ini dua hal yang saling apa? Bergandengan. Falan yanqati al-mazidu minallah hatta yanqati al-syukru minal abdi. Maka tidak akan terputus tambahan nikmat dari Allah sampai terputusnya rasa syukur dari seorang hamba. Menunjukkan ketika rasa syukur itu terputus dari seorang hamba, maka akan terputus tambahan nikmat tersebut. Ini ya, falan yanqati al-mazidu minallah, tidak akan terputus tambahan nikmat dari Allah sampai apa? Terputusnya rasa syukur dari seorang hamba. Kalau berhenti bersyukur, ya berhenti tambahan nikmatnya. Nah, gitu. Wa qala al-Hasan. Kalau ada Al-Hasan ini berarti Hasan siapa ini? Hasan Al-Basri. Bukan Hasan Husain ya? Ya. Ya. Wa qala Al-Hasan, aksiru min dzikri hadhihi ni'am. Ya, perbanyaklah mengingat nikmat-nikmat ini. Aksiru min dzikri hadhihi ni'am. Kalau kita kan biasanya aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan gitu ya, kelezatan, itu al-maut, kematian. Nah di sini apa? Aksiru min dzikri hadhihi ni'am, perbanyaklah mengingat nikmat-nikmat ini. Fa inna dzikraha syukrun, karena mengingat nikmat, menyebut nikmat itu adalah apa? Syukur. Wa qad amara. Nah di sini jadi menyebut nikmat itu adalah apa? Syukur. Wa qad amara Allahu nabiyahu an yuhaddisa bi ni'mati rabbih. Dan sungguh Allah telah memerintahkan nabinya agar menceritakan, menyebut nikmat Rabbnya. Faqala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu maka sebutlah, maka ceritakanlah. Wallahu ta'ala yuhibbu ayyura asaru ni'matihi ala abdihi. Ini penting ya ikhwah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai, Allah suka ayyura asaru ni'matihi ala abdihi. Untuk apa? Diperlihatkan asar dari nikmatnya terhadap hambanya. Jadi menampakkan nikmat itu salah satu di antara bentuk apa? Syukur. Meskipun kita bijak di sini ya, menampakkan nikmat tersebut jangan sampai kepada orang yang hasad. Itu namanya manas-manasi.
Kan gitu ya. Oh, ini kalau saya malah dia hasad nanti gitu ya. Malah semana sih. Tampakkan kepada orang yang mencintai kita, ya. Jadi wa amma bi nikmati rabbika fahadis, ini ada rinciannya ya, ada tafsilannya. Kepada siapa yang apa saja yang bisa kita ceritakan, kepada siapa saja. Ini ada rinciannya. Jadi Allah itu mencintai seorang hamba yang dia memperlihatkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Termasuk orang yang mungkin Allah berikan kemampuan, Allah berikan ya anugerah berupa kekayaan. Itu juga alangkah baiknya memakai sesuatu yang itu menunjukkan bahasanya Allah telah memberikan nikmat kepadanya. Baik itu kendaraan atau mungkin pakaian atau yang lainnya, yang penting tetap bijak dan sederhana. Ya, tidak tetap menjaga hati. Fa inna dzalika syukruha bilisanil hal. Maka yang demikian itu adalah mensyukuri nikmat dengan apa? Lisanul hal. Lisanul hal itu bukan lisan ini, tapi apa? Keadaan. Dengan apa? Dengan lisanul hal. Kalau lisanul maqal itu kan ucapan, lisanul hal itu ya dengan anggota tubuh kita. Lisanul hal. Wa kana Abul Mughirah idza qila lahu kaifa asbahta ya Aba Muhammad. Dan dahulu Abu Mughirah ketika dikatakan kepadanya kaifa asbahta ya Aba Muhammad, bagaimana keadaanmu pagi hari ini wahai Abu Muhammad? Qala, beliau menjawab, asbahna mughriqina fin ni'am. Ya, kita di pagi hari ini mughriqina fin ni'am, ya, berlimpah dalam kenikmatan. Maksudnya tenggelam itu maksudnya kan berlimpah itu ya. Tenggelam dalam kenikmatan. Ajizina anisyukri, lemah dalam apa? Mensyukurinya. Jadi beliau mengakui betapa banyak kenikmatan dan kurang dalam bersyukur. Yatahabbabu ilaina rabbuna wa huwa ghaniyun anna. Yang mana apa? Yatahabbabu ilaina rabbuna wa huwa ghaniyun anna. Rabb kita menjadikan kecintaan kepada kita wa huwa ghaniyun anna, padahal Allah itu tidak butuh kita. Wa natamaqqatu ilaihi wa nahnu ilaihi muhtajuna. Demikian pula beliau mengatakan bahwasanya apa? Zadan ya. Bahwasanya kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada perkataan Abu Mughirah, ya ikhwah wal akhwat. Insyaallah besok kita selesaikan dikit, terus pembahasan berikutnya insyaallah tentang tawakal. Gitu ya. Demikian ayuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah, insyaallah besok pembahasan dengan Ustaz Abdul Adim melanjutkan materi beliau. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji pada sore hari ini. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahannya. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.